Mari kita berdoa. Biarlah ini perkataan dari lubuk hati kami yang paling dalam, Tuhan, yaitu kami mau mencintai Tuhan lebih dari apapun, Tuhan. Dan hari ini adalah waktu yang terbaik kami boleh duduk diam mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu ini yang terbatas, yang berdosa ini. Biarlah firman Tuhan diperdengarkan dan jelas, dan kami boleh mendapatkan apa yang kami harus lakukan, Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema the priorities, ya, prioritas, mengenai tentang prioritas. Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. 1, 2, 3, 4, 4. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teks yang telah kita baca adalah sebuah perumpamaan dari beberapa perumpamaan yang telah disampaikan Tuhan Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Ya. Pasal 13 dimulai dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan Yesus menyampaikan ketika ia dan murid-muridnya berada di tepi danau dan banyak orang berbondong-bondong mengelilingi dia sehingga dia harus naik perahu, ya, pinjam perahu. Sementara orang banyak itu berdiri di tepi pantai. Itu saking banyaknya orang itu berdesak-desakan sehingga dia harus khotbahnya di sebuah perahu. Ya. Ia mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan perumpamaan. Mengapa perumpamaan? Dengan perumpamaan, story to make us think, supaya sebuah pesan itu dikemas sedemikian rupa agar kita berpikir dan tidak mengambil kesimpulan hanya di permukaan cerita saja, ya, melainkan kedalaman makna dari cerita tersebut. Jadi perumpamaan itu bukan bicara tentang detail, ya, tetapi inti atau tujuannya, kedalaman makna itu tercapai. Perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang ilalang dan gandum yang tumbuh bersama sampai akhirnya barulah si Tuhan memisahkan mana gandum, mana ilalang, lalu kemudian yang nanti akhirnya yang ilalang dibakar dan gandum masuk dalam lumbungku, yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam komunitas kita, sekarang di dalam gereja, itu biarkan sama-sama bertumbuh. Kita nggak tahu yang mana gandum, yang mana ilalang. Biarkan saja. Ada orang-orang yang mungkin saja kalimat-kalimatnya rohani, yang seakan-akan rohani, bisa saja ilalang. Bisa saja ilalang. Tapi orang-orang yang rendah hati, yang tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamatku dan aku bukan siapa-siapa, dan perbuatan baikku bukan apa-apa, ya bisa saja gandum. Maka pada akhir zaman, disitulah baru Tuhan kemudian pisahkan. Ya.
Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama yang diambil dan ditaburkan orang di ladang, benih yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar dan kemudian menjadi berkat. Lalu perumpamaan tentang ragi. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kerajaan surga akan menyebar seperti sesuatu yang tidak dapat disingkirkan. Jadi kelihatannya kecil, kelihatannya remeh-temeh, tapi itu membuat kamir semua adaudan. Jadi ada yang menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak efektif, omong kosong. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia ketika diberitakan. Tapi kalau ada yang sia-siakan, itu masalahnya. Bukan masalah firman Tuhannya yang tidak berkuasa. Oke, ya. Perumpamaan yang Yesus ceritakan selanjutnya yang kita akan renungkan pagi ini sedikit berbeda. Tidak persis seperti apa kerajaan Allah itu, tetapi seperti apa kerajaan itu bagi kita. Bagi kita secara pribadi dan ketika kita bertemu dengan kerajaan itu. Nah, ketika saya membaca beberapa komentari, beberapa buku-buku mengenai hal ini, ada perbedaan penafsiran mengenai tentang perumpamaan ini. Ada perbedaan pandangan tentang perumpamaan ini. Saya akan memaparkan pagi ini agar kita mendapatkan juga pengajaran dari 2 perbedaan mengenai tentang pandangan perumpamaan ini. Seharusnya saya bisa saja sampaikan 1 pandangan saja, tapi biarkan kita kaya dengan perumpamaan ini, ya. Oke, yang pertama adalah, pandangan pertama adalah Kristus memprioritaskan kita. Kristus memprioritaskan kita. Pandangan mengenai konsistensi dalam sebuah penggunaan sesuatu sebagai figur atau sesuatu yang lain, itu kapanpun figur itu digunakan dalam perumpamaan itu harus selalu sama, konsisten. Ya, misalkan sebuah benih itu melambangkan firman Tuhan dalam satu perumpamaan, dan kapanpun perumpamaan itu digunakan itu harus konsisten, yaitu sekarang itu yaitu tentang firman Tuhan. Ya. Perumpamaan ladang yaitu juga harus konsisten. Ladang itu dipakai biasanya untuk dunia. Ladang itu dunia ini. Perumpamaan tentang harta terpendam di ladang dan seorang yang menjual segala sesuatunya membeli ladang untuk mendapatkan harta. Ladang itu dunia ini. Ya. Jika bidangnya adalah dunia, lalu siapa yang menjual semuanya untuk membeli dunia? Pertanyaannya begitu ya. Kalau ladang ini dunia, lalu siapa yang menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan ladang itu dan kemudian menemukan harta itu, lalu mendapatkan harta yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dia memberikannya kepada manusia dan Tuhan berfirman, marilah dan kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan di atas seluruh bumi. Siapa yang berkuasa? Manusia. Berkuasa untuk apa? Memelihara bumi ini. Ya, kita melihat bahwa manusia pertama memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas. Luar biasa loh manusia. Hampir tidak terbatas. Kenapa? Karena diberikan seluruhnya untuk berkuasa atas dunia ini. Nah, ketika melihat bahwa manusia pertama memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas ini, dari semua pohon di taman ini, kamu boleh makan. Ini kan bebas. Dia berkuasa, ya. Boleh makan bebas, tetapi kecuali pohon di tengah taman dan pada hari kamu makannya, kamu pasti akan mati. Ya, kebebasannya luar biasa. Ketika ada perintah tersebut, ada perintah yang demikian, justru kemudian itu menjadi menarik perhatian. Mungkin saja kalau tidak bilang mungkin tidak dimakan juga karena terlalu banyak buah-buahnya. Tapi ketika perintah itu ada dikatakan dilarang untuk dimakan, maka ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, sebuah kisah nyata saya pernah membaca, tetapi lupa sumbernya dari mana. Ya,
Dia katakan begini di dalam sebuah artikel atau satu buku ya. Jadi di sebuah hotel dekat danau itu kemudian ada balkonnya. Di balkonnya ditulis di balkonnya ditulis dilarang memancing dari balkon. Dilarang memancing dari balkon. Tahu apa yang terjadi? Justru karena tulisan larangan itu, orang-orang tahu bahwa ada ikannya dan bisa memancing dari balkon. Begitu ya. Justru memberitahukan bahwa ternyata ada orang yang bisa juga mancing dari balkon, nggak perlu turun ke danau. Oh begitu. Sehingga larangan itu justru menjadi pintu masuk untuk para pemancing melakukan pemancingan melalui balkon. Namun ketika pihak manajemen mencabut papan larangan itu, orang yang memancing dari balkon menjadi berkurang, bahkan tidak ada lagi orang yang memancing melalui balkon. Luar biasa ya. Ini kisah nyata yang saya baca ya. Maka hati-hatilah dengan kebebasan kita. Apalagi kita adalah manusia yang sudah berdosa. Kita akan mencoba melawan aturan. Maka hasrat ini dipakai untuk marketing penjualan yang menggoda leg kita, kekurangan kita. Jangan tengok ke kiri. Begitu, pernah lihat? Pernah lihat gak? Padahal itulah penjual ingin orang-orang lihat ke kiri. Di warungnya, lihat warungnya. Yaitu sebelah kiri. Kenapa ditulis begitu? Karena marketing tahu bahwa engkau berdosa. Engkau digoda untuk sebuah aturan yang dilarang, kamu pasti akan menerobos itu. Leg kita, kekurangan kita, kekurangan wisdom, kekurangan hikmat, membuat kita kemudian menentang aturan. Maka ada istilah ya, bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Luar biasa, memang manusia berdosa. Ya. Benarlah firman Tuhan katakan bahwa hukum Taurat bukan untuk menyelesaikan masalah dosa. Bukan. Melainkan memperkenalkan apa saja yang kita dapat langgar. Dan kita justru ketika mengetahui apa dosa, ketika kita tahu apa yang dilarang Tuhan, justru kita mempunyai hasrat yang besar untuk melakukan dosa. Semuanya bukan untuk mentaatinya. Setuju atau tidak? Karena itulah yang memang kita lakukan. Ketika larangan, maka kita mencoba. Bukan untuk mentaatinya. Manusia pertama ini seakan-akan perhatiannya kemudian tertuju pada pohon itu. Yang mungkin saja tidak pernah terpikir oleh Adam dan Hawa. Nggak pernah tuh mungkin ketika banyak makan buah apel, kiwi, dan macam-macam. Tapi ketika ada perintah itu, justru menggoda dia. Apakah apakah sangat lezat banget tuh buah? Enggak juga mungkin. Apakah lebih harum daripada buah yang lain? Mungkin enggak juga. Ya. Maka ketika kita punya hasrat dan celah dosa adalah dimulai dengan membandingkan. Membandingkan, itu pintu celah dosa masuk. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari milik kita sendiri. Kita nggak pernah rasa-rasa bersyukur. Kenapa? Karena rumput tetangga jauh lebih hijau. Kalau kita tinggal di situ pun kita melihat yang lain lagi. Nggak akan pernah rasa-rasa puas. Kenapa? Karena dosa yang menggoda kita, yang membandingkan terus. Kalau punya dua anak, membandingkan satu dengan yang lainnya. 3 anak, begitu juga. Membandingkan. Masuklah setan ke dalam taman itu dan berusaha menggoda mereka untuk memakan buah itu. Dan setan itu datang kepada Hawa dan mempertanyakan firman Tuhan. Katanya apa? Apakah Tuhan berkata? Dan iblis kemudian menantang firman Tuhan. Kamu pasti tidak akan mati. Itu dibalik. Dia kemudian menantang keadilan Tuhan dan menghubungkan motif palsu dengan perintah Tuhan. Tuhan tuh tahu ya, bahwa pada hari kamu makan, kamu akan menjadi bijaksana seperti Tuhan. Kamu bebas juga menentukan baik dan benar. Yang sebenarnya itu adalah haknya Tuhan. Menentukan baik dan benar adalah haknya Tuhan. Tetapi manusia ingin ikutan ambil haknya Tuhan
untuk dia dapat menentukan standar moralitas. Maka moralitas menjadi sesuatu yang tidak jelas. Karena kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Maka dosa kemudian menjalar begitu luar biasanya. Kenapa? Karena kita yang menentukan. Menurut kamu baik, menurutku enggak. Menurutmu cakep, menurutku enggak. Karena kita yang menentukan. Menjadi posmo sekarang ini adalah siapa yang menentukan dan suara yang terbanyak. Suara terbanyak belum bertentu benar, ya. Suara terbanyak belum tentu benar. Kalau jemaat hari ini kompak untuk melakukan sesuatu belum tentu benar. Kebenaran belum tentu ditentukan yang banyak. Ya, bukan. Suara rakyat, suara kebenaran, bukan. Enggak. Ayo buat lembu emas. Apakah itu kebenaran? Bukan, padahal kompak. Kompak buat apa? Kompak untuk memberontak. Seperti Menara Babel juga di Kejadian pasal 11. Mari kita buat Menara Babel yang sampai tingginya sampai ke awan, sampai ke surga seakan-akan. Ingin menjangkau Tuhan. Apakah itu sesuatu yang baik? Tidak, maka Tuhan marah. Akhirnya Hawa memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam, dan dia memakannya juga. Ketika dia memakannya, tindakan ganda terjadi di sini. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, sekaligus mereka taat kepada perintah iblis. Oke ya, jadi ganda. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia taat kepada iblis. Apa yang selanjutnya terjadi? Manusia kemudian kehilangan hak atas dunia ini. Dan secara otomatis mereka menyerahkan mandat untuk berkuasa atas dunia ini kepada setan. Aku sudah menyerahkan, aku tunduk kepada setan, maka segala mandat yang Tuhan berikan, itu kuserahkan kepada setan. Orang berdosa menjadi sekutu iblis yang dijadikan iblis sebagai hambanya, korban penipuannya. Alkitab menyebutkan hamba dosa atau hamba iblis berada di bawah kuasa dosa, Roma 3 ayat 9. Jadi kita semua adalah hamba dosa, hamba iblis sebelumnya. Ya. Lalu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia, apakah menebus kita daripada iblis? Ini perumpamaan yang mungkin saja tricky atau sesuatu yang memang kita harus hati-hati. Apakah kemudian Yesus menebus, gue bayarin deh tuh ladang dari iblis? No, di dalam pandangan Ripum tidak demikian. Yesus ke dalam dunia adalah menebus manusia berdosa dari hukuman murka Allah sendiri, bukan dari iblis. Dan disinilah saya belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang konsisten pada janjinya. Ketika mandat memelihara dan berkuasa atas ciptaannya diberikan kepada manusia, maka itu tetap menjadi miliknya. Namun manusia memberikannya untuk iblis, untuk diperalat kepada setan, dan menjadikan setan memiliki kuasa atas dunia ini. Sebab itu, sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, setan membawanya ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka. Apa tawarannya? Apa tawarannya? Sujud dan sembahlah aku, dan aku akan memberikannya kepadamu, dunia ini. Mulai paham ya? Karena semua ini adalah milikku dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau lakukan, aku mau beri. Itu iblis. Perhatikan bahwa Yesus itu tidak membantah klaim itu. Yesus tidak membantah klaim itu. Mungkin dia berkata, bukan, itu milikku. Tidak. Dia tahu bahwa setan mengendalikan bumi ini. Di dalam KTB BPP, kami membahas bagaimana mengalahkan dunia. Dan isinya, yaitu sistem yang sudah dikuasai oleh setan. Maka firman Tuhan katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kok seakan-akan dunia begitu jahatnya? Iya, karena sistemnya sudah sistem iblis. Karena sistemnya sudah tidak lagi sesuai dengan rule yang Tuhan kehendaki. Ada penguasa-penguasa kegelapan yang menguasainya. Musuh orang percaya adalah dunia. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wow, ya. Di dalam dunia yang berdosa ini ada orang yang terus menyalahkan Tuhan atas bencana di bumi ini. Terus salahkan Tuhan, apapun masalahnya, apapun itu, salahin Tuhan.
Kebanyakan mereka mengatakan bahwa semua adalah tindakan Tuhan. Mengapa ada orang yang lahir cacat? Cacat fisik lah, kemudian lumpuh lah, kemudian banyak macamnya. Mengapa ada pembunuhan yang mengerikan? Mengapa ada kesusahan? Mengapa dan terus mengapa? Karena ini adalah dunia setan dan setanlah mengendalikannya. Manusia memberontak melawan Tuhan dan menolak untuk mengizinkan Tuhan memerintah atas dia. Paham ya, link ya? Karena dunia sudah rusak dan iblis menguasai dalam dunia ini. Jika Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih seakan-akan kita berkata dan kebaikan, mengapa dia membiarkan virus corona hadir saat ini? Bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi manusia memberikan izin kepada iblis untuk menguasai daripada dunia ini, menguasai setiap kita dan menolak untuk taat kepada Tuhan. Paham ya? Setan menawarkan jalan pintas dan dia berkata, Yesus, kamu tidak harus memenuhi susah-susah dalam penderitaan dan memenuhinya. Kamu dapat memiliki dunia ini sekarang, tidak usah mengambil jalan salib yang menyakitkan itu. Aku dapat melepaskan dunia ini kepadamu sekarang, namun sujudlah dan sembahlah aku. Wow, ya. Tanpa itu Tuhan, engkau bisa. Maka tidak bisa terjadi tidak akan terjadi Jumat Agung kalau Tuhan kemudian melakukan hal itu. Maka pada pandangan pertama ini, Allah lah yang kemudian membeli seakan-akan dalam konsistennya. Membeli ladang dan mendapatkan mutiara di dalamnya, yaitu adalah saya dan saudara. Ia mengasihi dunia dan memberikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaralah harta karun itu, engkaulah yang menjadi prioritas baginya, sehingga dia meninggalkan surga yang mulia untuk mendapatkan kita. Ia mengosongkan diri dan mati. Matinya bukan mati kemudian karena corona, bukan. Mati karena disiksa di kayu salib, menebus kita, orang yang berdosa. Dia rela melakukannya untuk saya dan saudara. Bukankah ini sesuatu yang membuat kita harusnya bersyukur kepada Allah yang penuh dengan kasih? Jumat Agung yang kita akan peringati mengingatkan kita bahwa Ia menebus kita dari kematian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak mengalami kematian kekal. Lalu sekarang kita menyembah kembali kepada penyembahan yang benar, bukan kepada dunia ini. Oke? Dia kejar kita untuk mendapatkan kembali. Agar apa? Penyembahan kita, orientasi kita bukan kepada dunia ini, tapi kembali kepada Dia, Sang Tuhan itu sendiri. Maka saya akan masuk dalam pandangan perumpamaan yang kedua, yaitu Yesus yang menjadi harta yang berharga. Maka respon yang sama pun harus kita lakukan, yaitu Kristus adalah mutiara yang berharga. Kalau Kristus memprioritaskan kita, maka Kristus juga menjadi prioritas kita. Bapak Ibu yang terkasih, ladang ini bukan milik kita, dan kita tidak seharusnya berada di sini. Ya, ladang ini dengan sistemnya membuat kita tersesat dan mungkin kita putus asa. Ini bukan tanah saudara, ini titipan. Tetapi kita seperti seorang petani yang mengerjakan ladang dengan keras, mencari nafkah bagi keluarga kita, dari hari ke hari, dari menderita ke menderita, menggalinya, tanah kering, membajak bumi, dan kemudian kita menemukan sesuatu, yaitu harta karun. Kemudian harta karun ini merubah segala-galanya. Kalau demikian, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Kita tidak boleh melewati kesempatan ini, kita tidak boleh menunda-nunda untuk dapat memilikinya, bukan? Karena kalau digambarkan petani tadi, dia bekerja di ladang itu, kemudian dia menemukannya, lalu kemudian bersuka cita, lalu menjual segala sesuatunya miliknya untuk mendapatkan harta itu. Kita harus cepat-cepat memikirkannya, bagaimana kita dan mendapatkannya, harta yang berharga itu. Melihat nuansa yang digambarkan bahwa petani dengan sukacitanya pulang, kemudian menjual apapun yang dimilikinya.
Tidak peduli dia memiliki seberapa harta untuk dijual. Mungkin ada kambing satu dijual, rumah DP 0% itu dijual, ya, dijual kembali. Apapun itu yang dia punyai, jas, baju, mungkin ada sepeda motor, mobil dijual. Buat apa? Untuk mendapatkan balik lagi, untuk membeli ladang itu, kemudian dia mendapatkan harta yang terpendam itu. Kenapa kok dia nggak puas dengan yang dimilikinya tadi? Entah itu motor lah, mobil lah, rumah besar lah, kemudian macam-macam. Kenapa dia harus jual? Kenapa harus memiliki harta yang terpendam itu? Kenapa? Karena harta terpendam itu segala-galanya bagi dia. Karena itu adalah harta yang terindah yang pernah dilihatnya. Bahwa yang lain-lain yang dimilikinya, bahwa tidak sebanding dengan apa yang ditemukannya. Maka dia memikirkan, aku kalau jual semuanya, ini pasti jauh lebih berharga. Petani itu kemudian menyembunyikan kembali karena dia tahu bahwa pemilik ladang itu akan mengambilnya. Jikalau dia tahu bahwa ladang dimilikinya ada harta berharga. Cara satu-satunya adalah petani ini memastikan bahwa dia harus pendam lagi, sembunyikan dan memastikan bahwa itu akan menjadi miliknya dengan membeli ladangnya untuk dirinya sendiri. Namun karena miskin, maka dibutuhkan semua apa yang dimilikinya untuk membeli. Intinya adalah harta ini melebihi segala-galanya dari apa yang dia punya. Dari apa yang dia punya. Jika petani ini melakukan sedemikian rupa untuk mendapatkannya, maka jelas perumpamaan ini menggambarkan pemuritan yang radikal. Apa itu? Renungan Gema pada hari Kamis diambil dalam Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kemuliaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda, dan masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Aku sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut engkau Tuhan. Semuanya. Lukas 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Orang hari ini mempertahankan apa yang dia punya. Dan pelit untuk sesuatu yang harusnya dia kerjakan. Tahan terus, maka justru dia akan kehilangan. Mempertahankan nyawa, justru dia akan kehilangan nyawanya. Mempertahankan harga dirinya demi Kristus, justru dia akan kehilangan harga diri. Sesuatu yang kita pegang erat-erat, yang bukan milik kita, maka segala sesuatu itu yang tidak kekal akan hilang ke dalam tidak kekalan, kebinasaan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Meninggalkan untuk mendapatkan di dalam kekristenan itu harus menjadi prinsip kita. Meninggalkan untuk mendapatkan. Jikalau seorang tahu bahwa nilainya besar, berharga, maka benar-benar ia kejar. Namun dalam perumpamaan ini ia kejar untuk mendapatkannya, bukan untuk dijual kembali. Itu harta itu, bukan. Dia dapat, aku mau jual lagi, bukan. Atau untuk mendapatkan keuntungan, melainkan ini gambaran seperti kolektor yang puas dengan barang pusaka yang dimilikinya. Dia nggak mau jual, puas. Dia bukan ini jual beli, bukan. Tapi dia mau menikmati harta terpendam ini. Ya. Saudara terkasih, ada hal yang menarik dalam pasal 44. Harta ini ditemukan dengan tidak sengaja. Harta ini tidak ditemukan tidak dengan sengaja. Namun pada ayat 45 ini sengaja dicari. Sengaja dicari. Seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, cari. Kebenaran firman Tuhan dapat saja Tuhan singkapkan kepada orang-orang yang memang tidak sengaja mencari. Namun dia temukan Kristus. Ada orang yang banyak kesaksian-kesaksian yang kita lihat di YouTube lah, Bapak Ibu dapat lihat. Banyak kesaksian yang kita dengar, orang-orang menjadi Kristen bukan karena mencari kebenaran. Bukan mencari Kristus. Justru ingin mematahkan Kristus. Justru ingin menentang Yesus. Justru karena bencinya Yesus.
justru dia mendapatkan Kristus. Gak disengaja. Sesuatu yang gak disengaja Tuhan bisa singkapkan itu. Paham ya? Sesuatu yang kita rasa-rasa aku gak mau kok cinta Yesus, tidak mau menemukan kebenaran, tetapi menemukannya. Ada orang-orang yang demikian. Ada orang-orang yang menemukan harta yang tak ternilai harganya. Lalu kemudian dia menjual segala apa yang dimilikinya untuk ikut Yesus. Tetapi juga ada orang-orang yang memang mencari Yesus. Mencari Yesus. Siapa yang mencari Yesus, dia akan menemukan Yesus. Siapa dia yang mencari kebenaran, dia akan menemukan kebenaran. Maka, bagian ini bukan hanya sekadar menekankan itu. Tapi yang ditekankan adalah bahwa kedua-duanya dituntut semua nilai duniawi, diserahkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya. Entah itu petani, entah itu yang mencari mutiara yang berharga. Dan dia jual semuanya. Dua-duanya bicara tentang dituntut bahwa orang-orang Kristen yang menjadi murid Kristus harus berani meninggalkan bukan hanya hartanya, tapi apapun yang mengganggu dia untuk memiliki Yesus. Lukas 14 ayat 33. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wow, ini yang ekstrim, bubar kita. Ya, aku udah ngumpulin banyak loh. Aduh, pacaran sayang banget loh. Tapi kalau itu menjadi penghalang kita menjadi pengikut Kristus yang setia, tinggalkan itu. Ada firman Tuhan katakan, kalau karena memang kakimu yang kemudian membuat kamu tidak masuk kerajaan Allah, potong itu. Kalau matamu yang kemudian membuat kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah, congkilah itu. Kalau tanganmu yang membuat kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah, potong itu. Supaya apa? Seluruh tubuhmu jangan sampai musnah dalam kebinasaan. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Siapapun yang dalam mengiringi Yesus selalu hitung-hitungan di antara kita, saudara-saudara, saya dan saudara, jikalau dalam mengiringi Yesus kita selalu mikirin untung rugi, hitung-hitungan, maka pemuritan kita telah gagal dilakukan. Karena dia tidak memahami kebesaran dan kelimpahan yang Tuhan telah sediakan. Kalau jemaat-jemaat Tuhan selalu ragu ketika sudah menemukan kebenaran, ragu nih, Tuhan pelihara gua, ragu nih, waduh, ragu. Jangan ragu-ragu. Janganlah berleha-leha sehingga kita mengatakan, nantilah serius ikut Tuhan kalau semua sudah beres. Nantilah serius ikut Tuhan kalau saya punya uang banyak. Baru ikut Yesus. Kalau enggak korbankan waktu ibadah, bagaimana dapat uang? Kita selalu alasan begitu. Saya mau kasih tahu ya, urusan dunia itu tidak pernah beres sampai akhirnya kita mati dengan urusan dunia. Tidak akan pernah beres. Masalah tentang pekerjaan tidak akan pernah beres sampai kita mati. Tidak akan beres. Masalah tentang anak-anak nanti kalau sudah besar ajalah baru ikut Yesus. Nantilah kalau suami sudah bertobat baru ikut Yesus. Nantilah kalau sudah tidak ada orang itu, karena orang itu saya benci banget. Gak akan pernah. Satu orang yang ngeselin, berikutnya ada yang ngeselin yang lain lagi. Itu berbalik terus. Itu terus menerus ada dalam, entah itu dalam gereja, entah itu dalam keluarga. Benar ya? Nggak akan selesai. Satu orang keluar, orang yang ngeselin juga datang lagi. Nggak ada dalam gereja ini yang sempurna. Surga yang sempurna nanti. Ya, tidak ada orang yang kemudian manis-manis semuanya, lugu-lugu di dalam gereja ini. Tidak ada. Maka kalau bicara tentang nantilah, sampai dunia akan berakhir dengan kebinasaannya, nggak akan pernah beres. Makin fokus dengan dunia, makin dibelenggu oleh dunia. Makin kita mikirin dengan dunia, makin kita jerat oleh dunia. Itu kayak skrup ya. Skrup makin diputer, itu makin mengikat kita. Makin kita nggak bisa bergerak sama sekali. Dunia demikian. Kalau kita mengikuti pandangan yang kedua tentang perumpamaan ini,
maka Kristus harus menjadi mutiara yang berharga bagi setiap kita. Jangan menjadi orang bodoh yang karena kebodohannya kehilangan apa yang sesungguhnya orang berdosa butuhkan, yaitu pengampunan, kelimpahan kasih karunia, dan hidup bersamanya dalam kekekalan nanti. Prioritaskan Kristus lebih dari apapun, karena Ia juga memprioritaskan kita lebih dari apapun. Ia mengasihi kita dan merebutnya dari kuasa iblis untuk mendapatkan milik kepunyaannya yang ditawan oleh iblis. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa penting Kristus bagimu? Seberapa berharga Kristus bagimu? Kalau Dia bukan segala-galanya dalam hidup kita, bersiap-siaplah. Mungkin kita selamanya tidak akan memilikinya, dan mungkin saja kita dimiliki sekaligus dimiliki si jahat sampai akhir hidup kita. Seberapa penting Dia? Seberapa berharganya Dia? Maka perumpamaan ini mau bicara tentang sebuah urgensi, darurat. Cepat dong. Kalau enggak, engkau akan kehilangan. Kalau si iblis sadar, ladang itu kemudian diambil kembali. Benih itu diambil lagi. Maka tidak akan kita memperolehnya. Cepat dong. Jangan nanti-nanti. Cepat dong bertobat. Jangan nanti-nanti. Cepat dong berubah. Jangan nanti-nanti. Cepat dong. Kenapa? Karena ini urgensi. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu, seorang staf di GKI juga menelpon saya, dan dia tergopoh-gopoh. Ketika saya pagi saat teduh, lalu kemudian dia WA saya, "Lose, saya boleh telepon nggak?" Pas saya baru selesai saat teduh. Lalu dia, saya telepon, kemudian dia, Lose, kayak gitu ya. Kenapa? Pelan-pelan. Dia adalah supir gereja, dan hidupnya memang dia kesaksian bahwa dia sempat banyak ngeluh karena pandemi ini. Dia Gojek juga online begitu ya, supaya untuk dapat pendapatan. Kalau udah habis dari kantor jam 5, dia kemudian Gojek. Dan pada akhirnya dia banyak ngeluh, dan pada akhirnya juga kemudian dia bertobat. Dia bertobat, kemudian dia banyak baca Alkitab, dan kemudian banyak berdoa. Lalu beberapa waktu kemudian dia terus-menerus dekat dengan Tuhan. Suatu hari dia katakan bahwa kaki saya dingin. Kemudian dingin itu kemudian masuk ke seluruh tubuhnya, dan kemudian sampai dia mencekik jantungnya dan ingin berhenti. Lalu dia kemudian berteriak, "Dalam nama Tuhan Yesus." Kemudian dia ceritakan ada cahaya yang kemudian berkata-kata, "Lose, saya mau ceritakan. Lose, sampaikan ke jemaat Lose, karena nama Lose di situ ada. Sampaikan ke Lose Henry, ceritakan bahwa ada suara Tuhan yang diperdengarkan. Entah itu jemaat percaya, entah itu Pak Henry percaya atau tidak, sampaikan saja." Beritanya apa? Pertobatan. Bahwa Tuhan sudah dekat akan datang. Tuhan sudah dekat. Lalu kemudian aku bilang, Ori, namanya Ori, segala sesuatunya diuji, tapi beritamu itu benar. Beritamu memang harus tetap dikumandangkan sebuah pertobatan. Tetap harus dikumandangkan. Meskipun Bapak Ibu nggak suka dengan hal itu. Menganggap bahwa, itu kan lama. Sorry to say. Kiamat itu nggak selalu global. Kiamat itu berakhir dalam hidup kita, mati kita pribadi-pribadi, itulah kiamat kita. Kita tidak bisa membuat pilihan kembali. Masih hidup, kita masih bisa memberikan pilihan, masih bisa bertobat. Lalu kemarin, kemudian dia ragu dan mempertanyakan ketika dia berdoa kembali, lalu kemudian dia katakan, Lose, saya takut orang nggak percaya, saya takut saya dianggap nabi palsu, begitu ya.
Saya nggak mau ngomong apa-apa, saya nggak berani, saya nggak mau bilang-bilang ke pendeta, saya nggak mau bilang ke orang-orang, saya cuma hanya bilang orang kampung. Terus orang kampung bilang, orang kota mana percaya begituan, mikir banyak, masih bisa, happy-happy, semua berjalan dengan baik, vaksin juga sudah diproduksi, bener ya? Semua kayaknya oke-oke aja tuh, udah nggak usah ngomong apa-apa. Jadi mas ini bilang, ya udah aku nggak mau ngomong apa-apa. Tetapi kemarin hatinya begitu gelisahnya dan seakan-akan ya saya nggak mau kayak karismatik bagaimana ya. Dan Tuhan berbicara sama dia. Konfirmasi lagi. Sampaikan ke Chanto Henry, Lause Henry. Beritakan dan sampaikan kepada jemaatnya. Sampaikan berita ini. Saudara, ini kalau mungkin Mas Ori dengar, Mas Ori saya sudah sampaikan berita ini, dan Tuhan saya sudah sampaikan berita pertobatan kepada jemaatku. Jikalau Anda merasa bahwa ini main-mainlah saja, nggak apa-apa kok, ya. Kalau berita ini bohong, ya sudah bohongin aja, ya. Saya nggak ada masalah. Tapi bukankah di mimbar ini selalu berbicara tentang pertobatan dan sebuah keseriusan dalam mengikuti Yesus? Saya tidak pernah tahu juga akhir zaman akan tiba kapan. Tapi bukankah kita memang dipersiapkan Tuhan hari demi hari untuk serius sama Tuhan? Karena kedatangan Kristus itu bukan kita tahu, tetapi kedatangan Kristus itu seperti pencuri yang kita nggak pernah tahu besokkah atau hari inikah. Mungkin di dalam keadaan aman-aman kah? Saudara yang terkasih, ini jangan sampai kemudian kita, itu sesat. Aku hamba Tuhan, beritanya berita pertobatan, dan saya sampaikan. Kalau kita nggak percaya pun nggak apa-apa. Saya pun nggak percaya nggak apa-apa. Oke, serius ya? Tetapi bukankah ini yang harus kita lakukan? Bukankah ini yang harus kita lakukan? Bahwa pertobatan, bersiap-siap, kesegeraan untuk tidak bermain-main dalam kekristenan kita. Stop bermain-main. Jangan sampai kemudian kehilangan. Kalau kita tidak dapati lagi, mana kata Pak Henry, kata itu katanya mau akhir zaman. Bukan urusanku itu urusan Tuhan. Sama seperti Batra Nuh, itu berapa tahun berita pertobatan disampaikan? Itu telah bertahun-tahun sehingga akhirnya orang melupakan berita itu. Tapi pada akhirnya waktu itu datang juga. Bapak Ibu yang terkasih, tinggalkan berita itu. Dengar berita firman Tuhan, prioritaskan Tuhan, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, dan seriuslah membenahi hidup. Kalau ada dosa-dosa yang terus-menerus kita terganggu dengan hal itu, tinggalkan. Berjuanglah untuk hal itu. Jangan terlalu mencintai dunia, karena dunia bukan milik kita. Dunia ini akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Cintailah Tuhan dan kembalilah kepada milik kepunyaannya, yaitu Kristus. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Firman Tuhan telah hamba sampaikan Tuhan. Berulang-ulang kali berita pertobatan disampaikan di mimbar ini. Berulang-ulang kali hamba-Mu juga mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk serius ikut Tuhan. Berulang-ulang kali juga Tuhan, para anak-anak Tuhan menangis ketika ada jemaat-jemaat Tuhan yang keras kepala. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kami boleh meresponi firman Tuhan. Bukan cerita dari Mas Ori, bukan, tetapi firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Bahwa memang kami harus mulai hari ini serius dengan Tuhan. Jangan menunda-nunda, karena mungkin kami kehilangan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang meresponi berita firman Tuhan dengan hati yang teachable, hati yang mau diajar. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.